Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Jamar Rizky Setiawan akan membahas tentang pengantar sejarah peradaban Islam dengan tema yaitu sejarah Tegalkupu. Dari kitab Lagesta karangan Ki Banduki Cirebon 1772. Berdasarkan kronologi sejarah bahwa terbentuknya desa Tegalkupu tak lepas dari perjalanan sejarah masa lampau terbukti dari pendiri desa Tegalkupu, yaitu seorang pengawal Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, salah seorang wali kutub dari Wali Songo. Seorang wali tersebut bernama Syekh Muhyiddin Waliullah atau Syekh Abdurrahman atau Ingsinga Saya Sayuda, yang lebih dikenal Kisuro atau Kisuropati atau Kekida Suropati. Sebagaimana kisahnya, yaitu setelah perang besar antara kerajaan Talaga, nama sebuah kerajaan kecil sebelah barat daya Cirebon, Cikijing, Majalengka, dan Galuh, Raja Galuh bekas pusat kerajaan Pajajaran. Raja Galuh, Jatiwangi, Majalengka, Cirebon melawan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Talaga dan Galuh dapat ditaklukkan. Akhirnya masyarakat Talaga dan memeluk Islam. Kemudian Sunan Gunung Jati dalam penyiaran agama Islam di negeri Talaga, Galuh mengutuskan beberapa orang pengedian pembesar yang memiliki banyak ilmu dan kesaktian tinggi yang memberikan pengawasan terhadap bekas taklukan Kesultanan Cirebon. Karena masih ada bekas pepatih atau adipati yang tak suka dengan agama Islam. Kemudian di antara pengganti pembesar yang diutus oleh Kisuro, seorang pengganti pembesar terkenal Sakti Mandraguna, bahasa dari negeri Arab. Sumber lain mengatakan dari Mesir, yang nama aslinya itu Syekh Muhyiddin Waliullah, atau sumber lain mengatakan Syekh Abdurrahman, yang sudah 2 tahun tinggal di kota Cirebon sebagai santri murid Sunan Gunung Jati. Lalu setelah dianggap cukup ilmunya oleh Syekh Syarif Hidayatullah diutus untuk membantu menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok penduduk Jawa, dan perjalanan menyebarkan agama Islam banyak mendapatkan tanggapan baik dari rakyat, namun tak jarang rintangan yang dihadapinya. Beliau harus pegang tanding dengan para pegedian penguasa pendukungan tersebut. Namun berkat kesaktian ilmunya yang mandraguna, mereka dapat taklukan dan mereka memeluk Islam. Sumber lain mengatakan Kisuro datang ke Jawa, tepatnya bukan berguru dengan Litawaduk pada Sunan Jati, tapi untuk membantu menyebarkan luaskan agama Islam. Lalu jasa ilmu saktinya Syekh Muhyiddin Waliullah dan Syekh Abdurrahman diangkat sebagai Syekh Syarif Hidayatullah menjadi petapi panglima tinggi pengawal Syekh Syarif Hidayatullah di negeri Cirebon dalam gelar Kisuro atau Patisyuro. Setelah diberi gelar Kisuro, Syekh Syarif Hidayatullah memerintahkan Kisuro bertandang ke pondok Ki Pancala, seorang pembesar kerajaan Talaga yang membawakan kitab suci Al-Quran yang berjumlah banyak sebagai pedoman di negeri Talaga dan Galuh. Namun di tengah perjalanan menuju negara Talaga, sesuai dengan adegan saya yang menyerebut seorang putri cantik
Barang siapa yang mampu mengalahkan Ki Wadaksi, seorang pembesar kerajaan Talaga, akan dijodohkan atau dikawinkan dengan putrinya bernama Nyi Mas Wedara. Lalu Ki Suro ikut sayembara untuk mengetahui ilmu Ki Wadaksi. Akhirnya Ki Wadaksi dapat dikalahkan dan kemudian memeluk agama Islam bersama murid-muridnya. Setelah sayembara selesai, putri Ki Wadaksi serahkan kepada Raden Ralayasa yang sebelumnya saling mencintai. Kemudian Ki Suro dibawa oleh Ki Pancala di pondoknya dan dijamunya dengan jamuan istimewa. Dengan senang hati Ki Pancala didatangi Ki Suro, namun dalam jamuan istimewanya Ki Suro terpesona melihat Ki Pancala bernama Nyi Mas Ratu Antrawulan dalam Suro ingin menjadikan pendamping hidupnya. Namun sebelum Ki Suro mengatakan keinginannya hatinya untuk meminang Nyi Mas Ratu Antrawulan, kabarnya Nyi Mas Ratu Antrawulan, yaitu Ki Pancala, sudah mengatakan bahwa putrinya akan diserahkan kepada Sunan Gunjati yang diharapkan menjadi istrinya, yang meminta Ki Suro bersedia mengatakannya ke keraton Cirebon. Dalam menempuh sebuah perjalanan panjang, naik gunung turun gunung, masuk hutan keluar hutan, dan dari negeri Telaga menuju keraton Cirebon yang mengiringi Mas Ratu Antrawulan. Kemudian Ki Suro dan Nyi Mas Antrawulan beristirahat menghilangkan rasa letih di sebuah gubuk di tengah-tengah hutan belantara. Kemudian setelah istirahat, beliau melanjutkan kembalinya perjalanan menuju keraton tersebut. Namun sebelum Ki Suro melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dikejutkan dengan Nyi Mas Rara Anten yang meminta Nyi Mas Rara Antrawulan untuk dijodohkan dengan putranya. Kemudian setelah perang tanding yang seru, namun akhirnya Nyi Mas Rara Anten dapat dikalahkan. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali. Setelah sampai di keraton Cirebon, Ki Suro menyerahkan Nyi Mas Ratu Rara Antrawulan dan menyampaikan amanat Ki Pancala sebagai Sunan Gunung Jati. Namun amanat Ki Pancala yang menginginkan anaknya menikah dengan Sunan Gunung Jati tidak diterima dengan cara halus, karena Sunan Gunung Jati sesungguhnya telah mengetahui bahwa Ki Suro menyukai Nyi Mas Ratu Antrawulan. Karena itu Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Suro menikah dengan putri Ki Pancala. Kemudian setelah Ki Suro dan Nyi Mas Ratu Antrawulan sudah menjadi suami istri menikah, selanjutnya membangun pedukuhan yang berkembang di sebuah tengah hutan yang dulu tempat terdapat gubuk kecil yang pernah disinggahi sewaktu dalam perjalanan. Kemudian pedukuhan itu atas restu izin Sunan Gunung Jati diberi nama Tegal Gubuk. Dengan nama lain tersebut terdiri dari dua suku kata, Tegal dan Gubuk. Tegal artinya tanah yang dicampur untuk ditanami, dan Gubuk adalah rumah kecil yang terbuat dari bambu dan atapnya dari daun alang-alang atau daun tebu. Jadi Tegal Gubuk adalah sebuah rumah kecil yang sangat sederhana dari bambu yang sekitar terdapat tegalan atau galengan yang siap ditanami. Peristiwa terbentuknya nama Tegal Gubuk ini terjadi sekitar tahun 1489 atau 1489, sekitar abad ke-15, yang pada saat Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, yang merupakan salah satu wali dari wali songo yang dituakan ilmunya oleh rekan-rekannya. Setelah terbentuk sebuah nama pedukuhan atau perkampungan Tegal Gubuk, kemudian Ki Suro melanjutkan misinya untuk menyebarkan agama Islam di kampung tersebut. Terbukti dengan pesatnya agama Islam yang disebarkan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga itu masih mempercayai, menganut dan mengikuti agama nenek moyang, yaitu animisme atau aliran atau kepercayaan terhadap roh, dan dinanisme atau aliran kepercayaan terhadap benda, dan Hindu Buddha. Situs Ki Gede Suropati sampai sekarang banyak dikunjungi oleh orang yang berbagai penjuru. Lokasinya terletak di Desa Tegal Gubuk dan Kecamatan Ajenangun, Kabupaten Cirebon, dan kebanyakan tanahnya adalah tanah keraton. Ya, sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.